Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Farizi dengan NIM 08112822942936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Matematika angkatan 2024. Di sini juga saya merupakan mahasiswa dari praktikum algoritma dan pemrograman dan saya merupakan praktikan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dari nomor satu ini buatlah sebuah program C++ menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa di sebuah universitas. Data yang disimpan meliputi nama mahasiswa, string, NIM-nya yang menggunakan string, programnya menggunakan string, IPK menggunakan string. Nah, jika dia di IPK-nya lebih dari dan dia tuh akan dicetak jika IPK-nya itu lebih dari 3,5. Nah, jadi di sini kita itu oke untuk pelajaran seperti ini. Jadi di sini itu kita seperti biasa kita menggunakannya itu inputnya itu ya IOStream. Nah, saya itu using namespace std. Nah, di sini kita kan ingin menggunakan struct ya. Jadi kita membuat sini struct. Nah, struct ini kita bisa bebas. Ini kan tadi kan tentang mahasiswa. Jadi di sini kita ke mahasiswa. Nah, struct ini gunanya untuk apa? Struct ini untuk membuat tipe data baru dengan menggunakan tipe data yang kita ingat, yang nama tipe data yang kita inginkan gitu. Nah, selain itu kita jangan lupa untuk buka kurung kurawal. Nah, itu kan tadi kan kita kan menggunakan nama, setelah itu NIM, setelah itu prodi, itu menggunakan string. Jadi kita bisa bikin aja di sini. Nah, kita bikin aja di sini string, yaitu dari nama, itu koma, string juga dari NIM. Ini bikinnya satu-satu karena kita akan masukkan datanya satu-satu. Jadi dia nggak digabung. Setelah itu string prodi. Nah, kan tadi kan untuk nilai IPK itu kita menggunakan float karena dia akan memunculkan nilai yang koma-komahan. Jadi nilainya itu enggak bulat gitu. Jadi kita menggunakan float dari IPK. Nah, di sini. Nah, untuk kurang-kurangnya itu kita jangan lupa pakai titik koma jika dia nggak otomatis. Selanjutnya itu. Nah, sudah membuat strukturnya, jadi kita bisa masukkan ke integer main-nya. Integer main-nya kita bisa bikin Jerminya itu kan kita kan akan memasukkan eh, pertama itu kan jumlah mahasiswanya ada berapa, selanjutnya itu kita masukkan dia tuh berada di dengan NIM berapa, prodinya apa, terus IPK-nya berapa gitu kan. Nah, jadi kita pertama itu kita harus memasukkan yaitu jumlah mahasiswa yang bakal kita input gitu. Nah, di sini kita bisa bikin ini integernya itu jumlah. Nah, ternyata kita bisa see out, masukkan banyaknya mahasiswa atau jumlahnya mahasiswa, banyaknya mahasiswa. Nah, titik koma, hanya itu si in. Nah, di sini kita menggunakan si-nya itu jumlah. Nah, selanjutnya, nah karena tadi kita menggunakan tipe data baru, jadi kita bisa masukin di sini mahasiswa sebagai tipe data, yaitu misal kita bisa bikin orang atau mahasiswa misal MHS gitu. Nah, MHS buka kurung ini kita isi dalamnya itu dengan jumlah. Ini seperti array gitu. Jadi kita menggunakan yaitu nah karena kita sudah kelihatan kalau kita menggunakan array, berarti kita akan menggunakan for dari i sama dengan kita jangan lupa ini kita belum masukkan ke memori. Jadi kita jadi i sama dengan 0, koma i kurang dari jumlah, titik koma i-nya itu plus plus. Nah, hanya itu seperti ini kan seperti biasa untuk pernyataan for pada umumnya. Nah, di sini, jikalau kita masukkan misalnya dia memenuhi syarat dari i kurang dari jumlah, maka dia akan mencetak. Oh ya, di sini kita jangan lupa slash n untuk underline data mahasiswa siswa ke ini nih misal kita mau ke berapa gitu. Kita bisa bikin jadi if plus satu. Nah, titik ini buka dulu.
Ini sebenarnya kita bisa bikin di sini juga pakai ini. Nah, selanjutnya titik koma. Nah, di sini karena kita mempelajari dengan isi in ignore atau ini berguna untuk bagian lainnya atau menghapus lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan lagi si out dari nama kita masukkan kan kita harus memasukkan namanya siapa gitu. Nah, di sini kita menggunakan get line, jadi kita akan memunculkan line baru gitu. Jadi kayak bagian kayak andalan gitu juga gitu loh. Get line, nah dalam sini kita menggunakan si in dari, nah tadi kita kan menggunakan variabel MHS dan di array kan jumlah gitu kan. Jadi kita menggunakan MHS. Nah, arraynya ini kita isi dengan i karena kita kan di perulangan i atau variabel i atau di pernyataan perulangan untuk i titik koma jangan lupa. Nah, di bagian sini kita bisa copy aja karena dia kurang lebih sama untuk cara pengerjaannya. Nah, kita bikin aja sampai karena tadi kita menggunakan 4 data, jadi kita bikin sampai 4. Nah, di sini kita bisa ganti aja, tinggal kita ganti name. Di sini juga sesuai dengan bagian struct yang kita bikin gitu. Nah, ini kita bikin jadi program studi. Nah, sebentar, prodi. Nah, selanjutnya itu kan prodi itu kan program studi tadi kan. Nah, selanjutnya itu kan di sini kita kan menggunakan IPK, nilai IPK, nilai IPK. Nah, di sini kita masukkan nilai IPK. Ini cuma berbedanya di situ doang. Nah, karena kita sudah menginput nilai for, nilai apa mau menginputnya lagi. Nah, kita juga bisa mengeluarkan hasil dari yang kita sudah input gitu. Nah, di sini kita bisa bikin juga. Ini kita untuk memperindah aja. Jadi kita menggunakan mahasiswa, siswa dengan IPK ini sama dengan 3,5. Nah, ini hanya untuk merapikan saja, biar dia kelihatan rapi. Nah, hanya. Nah, kita kan karena kita tadi kan menggunakan for. Jadi di sini juga kita untuk outputnya itu juga menggunakan for. Jadi for dari ini sama kurang lebih for-nya dengan yang atas. Karena kita hanya cuma ganti di bagian si in-nya menjadi si out gitu. Atau bagian untuk menginput data, mengeluarkan datanya gitu. I sama dengan 0, I kurang dari jumlah titik koma, I-nya plus plus. Nah, hanya ini. Nah, di sini kita tinggal bikin. Nah, karena tadi kita akan memunculkannya tuh jika IPK-nya di atas 3,5, jadi kita bisa menggunakan pernyataan kondisi. Jika if MHS ini I dan ini IPK itu lebih dari sama dengan 3,5. Nah, ini baru kita bisa memunculkan datanya gitu. Baru kita bisa memunculkan data dari yang ini. Nah, itu kita kan bisa, kan tadi kan kita menggunakan 4 data tuh. Kita pertama itu menggunakan nama, NIM, prodi, dan lain-lain gitu kan. Jadi kita bisa isi out dari, nah, dari nama. Nah, ini kan kita tinggal masukin aja di HMS. Ini ini nama. Nah, hanya itu jangan lupa yang lain. Nah, tadi kan karena ini ada 4, jadi kita bisa langsung copy aja karena dia sama bentuk bentuknya itu. Tinggal dibedain di bagian si out-nya aja sama di bagian masukin input ke si out-nya 4. Nah, kita masukin name, diganti name. Nah, ini diganti jadi
program studi, program studi di sini ganti prodi, prodi di sini PK, tinggal ganti aja di sini PK. Ini sesuaikan dengan yang kita bikin struknya. Di sini juga kita misal kita mau tambahin return null juga nggak apa-apa, tapi jika nggak juga nggak apa-apa gitu. Kita coba run. Oke, mungkin tadi ada kendala sedikit, jadi kita coba run langsung. Kita run. Nah, kita masukkan jumlah mahasiswanya. Tuh, misalnya mahasiswa yang kita masukkan ada 3. Bentar-bentar, kita masukin 2 aja, karena terlalu banyak. Kita masukin 2. Mahasiswa pertama namanya tuh Rafif, misal. NIM-nya itu 08000 gitu. Program studi matematika. IPK-nya kita letakin di 3,4. Nah, selanjutnya kita masukin di sini namanya Rahma. NIM-nya 082222. Program studi matematika. Matematika. IPK-nya kita bikin di 3,9. Nah, dia akan muncul mahasiswa dengan IPK 3,5. Dan 3,5 hanya Rahma gitu. Jadi, untuk yang di bawah 3,5 tidak akan masuk ke dalam output datanya. Nah, jadi untuk bagian flowchart seperti ini, kita bikin start. Nah, ini flowchart itu sama seperti integer pada umumnya, tapi di bedanya itu cuma di bagian ya bagian struct-nya doang gitu. Nah, tapi struct-nya tuh nggak muncul di flowchart gitu. Jadi, jikalau kita bisa membuat flowchart dari integer pada umumnya, untuk bagian struct itu mudah, bisa dikerjain. Dan untuk bagian pseudocode-nya seperti ini. Nah, di bedanya sini. Karena tadi kita menggunakan struct, jadi kita menggunakan tipe mahasiswa, yaitu record. Jadi itu akan merekam tipenya tuh atau tipe datanya tuh jadinya mahasiswa gitu. Nah, ini untuk bagian tipe datanya yang untuk mahasiswanya tadi nama, NIM, prodi, dan IPK. Dan seperti yang tanya itu seperti pada biasanya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.